Salam kecerdasan ya. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya Si Hotang Mersoid ya. Kali ini adalah saya melakukan wawancara podcast bincang-bincang dengan seorang pengamat politik juga ahli hukum tata negara ya. Orangnya memang kecil tetapi ya, pemikirannya besar ya. Buah pikirannya juga besar. Dia adalah Januari Sihotang SH LLM. Baik ya, kali ini topik kita adalah saya bicara dulu tentang politik. Selamat siang Pak Januari. Selamat siang Pak. Baik, kita mulai dulu ya. Nah, kita atau bangsa kita ini sudah beberapa kali melakukan pemilihan ya, pemilihan umum ya. Iya. Pemilihan umum baik itu presiden maupun di legislatif. Itu mulai tahun 1955 barangkali. Iya. Kalau kita hitung sampai 2004 ini nih sudah beberapa kali ya, sudah ada 10 kali barangkali lebih. Udah lebih, iya. Lebih. Baik. Tapi coba dulu kita lihat bagaimana pandangan Anda tentang Pilpres 2004 ini. Apakah menurut Anda masih kental dengan politik identitas? Bagaimana? Silakan Pak. Kalau menurut saya sih yang namanya politik identitas itu pasti ada, apalagi dengan negara seplural Indonesia itu pasti ada. Cuma kemudian yang menjadi hal penting adalah seberapa jauh politik identitas itu diolah ataupun dikelola di dalam menentukan elektabilitas seseorang. Saya rasa seperti itu, Pak. Baik, jadi memang politik identitas ini untuk kondisi Indonesia yang pluralis memang tidak bisa kita hilangkan ya. Tidak bisa kita hilangkan. Apalagi ada mayoritas minoritas itu pasti akan selalu digunakan untuk keterpilihan seseorang. Oh baik, jadi baik kalau begitu menurut Anda ya, apakah politik identitas ini dibangun para pimpinan parpol dan dirawat oleh libido berkuasa para keinginan yang berkuasa? Bagaimana tuh? Saya sebagai pengamat itu sebenarnya nggak bisa memastikan ya, tapi berdasarkan analisa saya sepertinya seperti itu gitu loh. Karena kalau kita lihat juga sebelum Pilpres 2019 dan 2014 politik identitas itu kan sebenarnya sudah ada, cuma tidak terlalu diolah kan gitu. Kalau kita mau jujur sebenarnya dari dulu itu calon presiden itu Jawa dan luar Jawa itu kan sebenarnya sudah ada. Ini kan politik identitas juga. Cuma tidak terlalu tidak terlalu diolah ataupun kadarnya itu sangat kecil. Tapi kemudian karena keterbelahan yang sangat luar biasa di Pilpres 2019, makanya kita lihat di situ ada salah satu yang menonjolkan tanda kutip agama tertentu dan kelompok lain juga itu tanda kutip adalah nasionalis. Jadi seolah-olah ini dibenturkan gitu. Baik, saya tertarik tadi ada perkataan Jawa ya. Presiden itu seolah-olah selama ini ya ada pandangan bahwa itu adalah milik Jawa. Itu memang sudah lama kita dengar juga. Nah, dalam hal inilah apakah menurut Anda masih ada keinginan atau orientasi membuat orang Jawa itu harus menjadi presiden? Apakah memang kita berani ya, atau orang-orang dari penduduk tertentu beranikah menyerahkan itu kepada yang bukan selama ini terbangun seperti itu? Karena saya lihat ya dominasi Jawa itu memang masih sangat besar di negara kita, ya upaya itu pasti selalu ada. Cuma kemudian dia tidak ada muncul di permukaan ketika misalnya ada orang mempersoalkan agama kan gitu. Iya. Nah kalau agama mungkin dia karena memang Muslim itu terlalu mayoritas, berarti permasalahannya kan bukan Muslim dan non-Muslim, tapi permasalahannya antara aliran yang A dengan yang B di dalam satu agama. Itu yang menjadi politik identitasnya kalau dalam agama gitu. Baik, nah kalau begitu kita beralih dulu ke rencana Pilpres yang akan datang ya. Nah ada survei begini, survei ini dilakukan oleh satu lembaga yang tidak perlu saya sebut namanya. Itu menunjukkan bahwa PDIP itu berada di urutan teratas untuk elektabilitas. Mereka itu mencapai 18% lebih. Lalu disusun oleh Partai Gerindra di bawahnya 11, lalu Golkar ada 10.
kemudian ada berturut-turutlah Partai Nasdem, Demokrat dan lain. Iya. Nah, berdasarkan survei tersebut, apakah ada kemungkinannya bila PDIP mengusung kadernya pasti akan menang? Bagaimana? Ini Itu dia. tidak ada kepastian, Pak. Oh iya, Ya, karena proses pilpres ini kan masih sangat panjang. Ini ternyata tergantung kira-kira tagline apa yang mau mereka buat dan siapa yang menjadi koalisinya. Tapi kalau misalnya PDIP mencalonkan sendiri kadernya, dan kita lihat juga kader-kader PDIP yang paling menonjol kan saya rasa paling Ganjar lah, Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya Puan yang sekarang ini sedang digadang-gadang, udah berbagai cara dibuat upaya untuk menaikkan popularitasnya dan elektabilitasnya, tapi kita lihat dalam survei tidak pernah masuk dalam 5 besar gitu. Jadi kalau hanya PDIP, ya walaupun misalnya suaranya besar di parlemen, apakah itu tidak bisa jaminan capresnya juga akan menang? Apalagi gini Pak, kalau kita lihat elektabilitas PDIP itu kan mengalami tren penurunan. Kalau sekarang dia 18, coba kita lihat sekarang dulu di pemilu 2019, mereka itu kan dapat 19, sekian. Oh ya, Lalu jadi mereka kemudian, ada penurunan ya? Iya, ada penurunan. Jadi dari 19 ke 18 gitu. Itu kan seiring juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tanda kutip itu tidak populer di masyarakat. Gitu. Baik, atau ada kemungkinan kalau calon yang diajukan partai yang unggul, misalnya PDIP, berkoalisi dengan partai yang lain, misalnya lah, katakan dulu yang di bawahnya itu Gerindra. Apakah itu ada kemungkinan ya? Nah, saya katakan demikian itu saya menganggap mereka ini nasionalis. Iya. Nasionalis. Nah, apakah mereka itu bisa mengimbangi calon yang kental dengan politik identitas? Bagaimana? Kalau dalam pilpres saya rasa faktor partai politik itu memang ada pengaruh. Itu pastilah karena itu partai politik kan mesin politik, Pak. Cuma yang paling menentukan itu menurut saya adalah pribadi seseorang. Nah, pribadi seseorang itu misalnya bagaimana kalau kita lihat Jokowi misalnya, Jokowi itu kan muncul bukan dalam sebentar saja, itu sudah dirancang memang mulai dari Solo ketika dia terpilih 90%, masuk ke Pilkada Jakarta lalu menjadi presiden, itu kan proses yang sangat panjang gitu. Dan kalau kita lihat keberadaan Presiden Jokowi itu jauh melampaui dari partai-partai yang mengusungnya. Jadi dalam pilpres itu yang paling menentukan adalah pribadi seseorang calon presiden itu daripada partainya. Kalau misalnya partai itu dikategorikan semua nasionalis kan gitu. Kalau begitu berdasarkan pendapat Anda itu, dan yang kedua kepada lihat pengalaman di dalam Indonesia itu Pak Jokowi yang bukan merupakan kader partai tertentu Nah, jadi dia kader Pak, tapi bukan inti dari satu partai, tetap dia kader. Nah, beredar berita bahwa beberapa ketua umum partai politik itu sudah dijagokan jadi capres. Ya, misalnya Prabowo sudah dijagokan Gerindra Erlangga oleh Golkar, Caimin oleh PKB, AHY dengan Demokrat, Puan dengan PDIP. Nah, apakah ada kemungkinannya parpol besar ini mencalonkan non kader ketimbang ketua umumnya? Bagaimana? Apakah ada kemungkinan itu? Apakah mereka berani menjagokan yang bukan kader utamanya? Ini kalau kita menjelang Pilpres 2024 agak ada pengecualian gitu. Karena kita lihat kalau dari hasil survei dari peringkat 1 sampai peringkat 3 itu kan hanya satu yang ketua umum partai. Oh iya. Ya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kan Anies Baswedan bukan kader partai, Ganjar Pranowo kader partai tapi bukan orang penting di dalam satu partai. Nah, yang ketua umum yang memiliki elektabilitas yang tinggi kan saya rasa cuma Prabowo Subianto. Airlangga saya rasa iya tapi tidak terlalu signifikan. Dia jauh di bawah ketiga orang ini gitu. Ya, baik. Nah, sebelum itu, kebetulan silakan ini ada kita sambil menikmati kan nggak apa-apa, menikmati kopinya. Nah, baik. Begini. Apakah untungnya bagi parpol atau koalisi parpol
mendukung non-kader menjadi capres. Apakah itu bisa mendulang suara nantinya di parlemen? Jadi di dalam hukum tata negara itu Pak, ada namanya kotel efek. Kotel efek itu adalah efek ekor jas. Ya. Nah, efek ekor jas ini ada satu peneliti ilmu politik namanya Andre Borges dan Nugeon, itu ada penelitiannya bahwa efek ekor jas ini adalah elektabilitas seseorang itu berpengaruh terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok yang mendukungnya. Jadi misalnya kalau ada seorang calon presiden yang memiliki elektabilitas yang tinggi, itu berpengaruh kepada partai-partai yang mendukungnya di dalam proses pilpres itu. Nah, cuma memang ada bedanya. Efek ekor jas ini berbeda di negara dengan sistem dwipartai dengan negara multipartai. Ya. Kalau dia di negara dwipartai, memang pengaruhnya itu sangat besar. Misalnya kita lihat Amerika, keberadaan seorang calon presiden itu sangat mempengaruhi keterpilihan daripada anggota-anggota senat atau bukan senat, anggota-anggota kongresnya, anggota-anggota partai politiknya. Tapi dengan negara Indonesia dengan sistem multipartai itu tidak terlalu berpengaruh besar. Makanya kita lihat di 2019 hanya ada tiga partai ya, hanya ada 3 partai yang mendapatkan pengaruh atau efek ekor jas dari elektabilitas Prabowo dan Jokowi. Ya. Misalnya kalau untuk Prabowo kan kita lihat bahwa Gerindra itu langsung melesat dari peringkat berapa sampai peringkat 2 kan gitu. Tapi untuk Jokowi saya rasa efek ekor jasnya itu hanya ada untuk 2 partai, yaitu PDIP sudah pasti dan Nasdem. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kembali ke penelitian Andre Borges tadi. Andre Borges mengatakan bahwa dalam sistem multipartai efek ekor jas itu akan menjadi signifikan kalau misalnya dilihat bagaimana asosiasi ataupun bagaimana upaya dari partai politik tertentu untuk mendukung si capres yang bersangkutan. Kita lihat bagaimana upaya Nasdem dengan TV-nya itu yang luar biasa mendukung Jokowi kan gitu ya. Itu makanya mereka mendapat suara yang jauh sangat besar dibandingkan pemilu 2014 kan gitu Pak. Ya. Gitu. Tapi ada pernah pengalaman yang kita alami di Indonesia ya, ada satu partai tertentu mampu mendulang suara yang sangat banyak di kursi DPR. Iya. Nah, ada dugaan bahwa calon yang mereka usung pasti akan menang. Ya. Iya. Dengan ilustrasinya begini, pendukung atau pemilih anggota DPR pasti sudah mendukung capresnya. Iya. Ditambah, nah sekarang akhirnya mereka berusaha bagaimana menambah suara yang sudah memilih ini dengan yang belum memilih anggota-anggota dari partai tersebut. Iya. Nah, jadi kalau ini ditambah ini maka akan sukseslah calonnya. Iya. Ternyata teori yang demikian gagal. Iya. Ya gagal. Iya. Itu pernah terjadi di Indonesia. Saya nggak sebut partainya. 2014 itu. Iya, mengapa bisa terjadi demikian? Ya. Sebenarnya kalau kita langsung sebut partai sih nggak masalah di sini Pak, karena asal jangan menyebut individu aja kan gitu ya. Saya kasih satu contoh aja Pak. Misalnya contoh yang paling nyata adalah PBB. Nah, PBB kan mendukung Jokowi, ya kan? Tapi kemudian kita lihat hasilnya seperti apa, lolos parliamentary threshold aja tidak kan gitu. Tidak, iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang partai-partai ini kan pemilih itu kan ada 2 Pak, ada pemilih sosiologis, ada pemilih rasional. Kalau dia pemilih rasional, dia memilih berdasarkan bagaimana kapabilitas seseorang calon. Ya. Tapi pemilih sosiologis ini ada kedekatan-kedekatan tertentu. Nah kita lihat pemilu 2019, bagaimana politik identitas itu sangat kuat. Tapi PBB yang dari segi konstituennya itu lebih cenderung ke Prabowo, tapi kemudian ketika Yusril membawanya ke Jokowi itu kan tidak berdampak besar, kan gitu. Makanya kemudian bagaimanapun seorang pimpinan partai politik harus melihat dulu bagaimana isi hati daripada konstituennya ketika akan menentukan siapa yang menjadi calon presiden pilihannya kan gitu. Benar, baik. Nah ini tinggal sedikit lagi Pak ya, tapi sangat menarik perhatian saya. Nah dalam Pilpres akan datang ya, sudah muncul nama-nama yang dianggap memiliki potensi ya, baik itu di media mainstream maupun di media sosial ya, misalnya Prabowo, Ganjar,
dan Anies. Ya, jadi ada yang tiga ini konon yang menduduki elektabilitas yang tinggi. Iya. Nah, apakah menurut Anda nama-nama ini yang patut diperhitungkan atau apakah masih ada calon kuat yang merupakan kuda hitam bagi ketiga nama ini? Bagaimana? Lagi-lagi ini kan prosesnya masih sangat panjang, Pak. Iya. Politik itu kan sangat dinamis. Nah, dan rata-rata juga para partai politik itu menentukan calon pilihannya itu 1 hari sebelum pendaftaran, kan begitupun itu pendaftaran. Jadi kalau menurut saya selain yang 3 itu masih ada beberapa kuda hitam menurut saya yang memiliki elektabilitas yang lumayan, ya minimal ada 3 lah menurut saya. Yang pertama itu Airlangga. Saya rasa Airlangga ini punya peluang juga selain dia sebagai ketua partai politik yang besar, di mana Golkar ini sudah memiliki dasar yang kuat di masyarakat Indonesia, makanya suaranya selalu stabil kan gitu ya. Nah, tapi di luar Airlangga ini ada 2 lagi menurut saya sosok, yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Dan kelihatan juga berdua ini sedang berusaha untuk menaikkan elektabilitasnya dengan mencoba mendekati pemilih-pemilih milenial dengan ikut acara stand up comedy, ikut acara di TV-TV dan segala macam, termasuk dengan aktif di media sosial. Itu tapi, menurut saya, Pak. Ya, saya potong dulu, Pak ya. Nampaknya menurut saya ya, hasil pengamatan saya di media sosial memang sekarang ada gerakan-gerakan atau semacam safari yang dilakukan oleh Erick Thohir. Iya. Di mana-mana muncul dia. Tetapi apakah itu tidak mengganggu tugas-tugasnya sebagai anggota kabinet? Iya. Nah, sehingga ada dugaan begini. Dia terlalu ingin masuk mengejar elektabilitas tapi meninggalkan tugasnya. Iya. Tugasnya. Betul. Nah, ini menganggap sehingga ada pandangan masyarakat nanti kurang enak. Bagaimana? Iya. Secara etika sebenarnya benar itu, Pak, bahwa ada yang salah dengan itu. Cuma kemudian sejauh mana dia agak soft bagaimana untuk menaikkan elektabilitasnya. Sebenarnya seorang seorang menteri itu kan bisa saja dia dengan program-program dia membuat suatu terobosan-terobosan untuk menaikkan elektabilitasnya. Tapi kita lihat ada beberapa menteri yang mencoba mencari jalur lain untuk mendekati skup-skup pemilih tertentu supaya elektabilitasnya naik. Itu tetap melanggar etika menurut saya. Itu hanya etika saja ya? Enggak, kalau dari segi hukum saya rasa tidak. Oh, tidak ya. Nah, tapi di antara ketiga nama yang sudah memiliki elektabilitas yang tinggi ini, ada seorang, nggak perlu saya sebut nama ya. Iya. Bulan 10 ini dia akan selesai kehilangan jabatannya. Padahal jabatan juga adalah salah satu media promosi kan begitu, media promosi. Iya. Nah, apakah tidak ada kemungkinan ketika dia nanti sudah selesai masa jabatannya 2 tahun lagi harus dia tunggu. Iya. Nah, bagaimana promosinya itu? Apakah bisa saja nanti elektabilitasnya akan menurun? Bagaimana? Iya, memang benar ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya masa jabatannya itu sudah selesai dan dia tidak memiliki media lagi untuk mempromosikan dirinya, saya rasa ini tergantung tim sesnya juga sih, Pak. Misalnya kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang tetap dirancang secara kontinu supaya dia tetap diingat oleh masyarakat, atau dibuat hal-hal yang problematik supaya, kan kadang-kadang di dunia viral sekarang, Pak, demokrasi viral sekarang, kadang-kadang kan bukan hal yang baik itu yang selalu menaikkan elektabilitas seseorang. Hal-hal yang buruk saja bisa menaikkan elektabilitas ketika dia bisa menyelesaikan hal-hal yang buruk itu kan gitu. Itu tetap berpengaruh, Pak. Tapi kita lihat dulu sejauh mana cara dari tim sesnya untuk tetap menjaga nama beliau itu gitu. Baik, Pak, ini yang terakhir barangkali ya. Nama-nama yang mempunyai elektabilitas tinggi ini tentu tidak serta merta dia dapat mencalonkan diri ya. Iya. Ya, tentu dia butuh perahu. Itu istilah sekarang. Ya. Nah, apakah ada kemungkinannya orang yang memiliki elektabilitas tidak dibawa parpol, ya, walaupun parpol itu sudah memenuhi syarat threshold, ya, atau sebaliknya, apakah ada kemungkinannya suara parpol akan naik karena mengusung orang yang memiliki elektabilitas tinggi? Kira-kira bagaimana? Kalau untuk pertanyaan yang pertama, PDIP sudah melakukan itu di 2014 dan 2019. Kita lihat ketika misalnya
suara elektabilitas Jokowi itu jauh melampaui dari partai pendukungnya dan orang-orang yang mungkin akan dicalonkan dari partai PDIP, tapi ternyata Megawati sebagai ketua umum menyerah, tanda kutip menyerah dengan memberikan kesempatan kepada Jokowi. Nah, di 2024 ini saya rasa bisa juga seperti itu, Pak. Ketika misalnya calon-calon yang sudah digadang-gadang dan merupakan orang inti di dalam partai dengan berbagai cara sudah dipromosikan, tetapi ternyata tidak naik juga elektabilitasnya, ya apapun ceritanya kan partai itu dibentuk untuk merebut ataupun memiliki kekuasaan. Otomatis mereka akan mencari cara lain bagaimana supaya kekuasaan itu tetap berada di tangan mereka dengan cara beralih ke kandidat yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Tapi dengan catatan selisih antara si kandidat ini dengan yang digadang-gadang oleh partai itu harus jauh. Kalau misalnya beda-beda tipis saja, saya rasa tetap mengutamakan orang inti dari partai itu. Gitu dia menurut saya, Pak. Baik. Nah, jadi baik saudara, itulah bincang-bincang saya dengan pakar hukum tata negara sekaligus dia adalah pengamat politik ya, yang namanya memang sudah mulai berkibar ya di tanah air, walaupun mungkin tidak seberkibar hebat mungkin, tapi untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada sama-sama Pak, bangga bisa diajak semoga tetap semakin berkibar dengan kiprahnya di dunia politik dan tata negara. Terima kasih. Salam kecerdasan. Terima kasih.